Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan pada perusahaan sektor kimia. Dengan saya sendiri, Rima Rahmawati, NIM 5112171059, dan rekan saya Nani Rohaini, Siti Daniyah, dan Haris Setiawan. Baik, langsung saja pada pembahasan kali ini, yaitu saya akan menjelaskan PT Intan Wijaya Internasional Tbk pada tahun 2018 hingga 2019. Untuk current rasionya ada 3,03% dan 3,72%. Untuk quick rasionya 2,11% dan 2,66%. Untuk cash rasio 2,33%, 2,66%. Untuk debt rasio 0,18% dan 0,14%. Untuk debt to equity rasio 0,25% dan 0,17%. Untuk time interest need ratio 0,10% dan 0,03%. Untuk long term debt to equity ratio 0,03% dan 0,02%. Untuk debt service ratio itu tidak ada. Inventory turnover 0,07% dan 0,07%. Untuk average day inventory 2,42% dan 2,49%. Untuk receivable turnover 0,02% dan 0,01%. Receivable collection periode 1,384% dan 2,409%. Untuk fixed asset turnover di sini ada 0,45% dan 0,52%. Aset turnover 0,02% dan 0,24%. Gross profit margin 0,06% dan 0,02%. Profit margin 0,07% dan 0,02%. Net profit margin 0,02% dan 0,01%. Return on asset 0,016% dan 0,007%. Untuk return to equity 2,37% dan 0,59%. Untuk return on investment 1,01% dan 0,94%. Untuk earning per share itu tidak ada di data kami. Jadi pada tahun 2018 hingga 2019 itu ada kenaikan dan penurunan terhadap PT Intan Wijaya Internasional Tbk. Untuk analisis kuponnya bisa kita lihat di sini bahwa pada tahun 2018 hingga 2019 adanya peningkatan terhadap perusahaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada PT Madusari Murni Indah Tbk pada tahun 2018 hingga 2019 untuk current rasio yaitu 2,38% dan 2,64% kenaikan. Untuk quick rasio 1,53% dan 1,93% kenaikan. Cash rasio 1,11% dan 1,37% kenaikan. Untuk debt rasio 0,37%, 0,35% adanya penurunan. Untuk debt to equity rasio 0,66% dan 0,54% adanya penurunan. Untuk time interest need ratio 0,24% dan 0,23% adanya penurunan. Long term debt to equity ratio 2,13% dan 2,27% adanya kenaikan. Untuk debt service ratio itu tidak ada. Inventory turnover 0,09%, 0,13% yaitu adanya kenaikan. Untuk average day inventory 1,99% dan 1,38% adanya penurunan. Receivable turnover 0,01 dan 0,04 adanya kenaikan. Receivable collection period 29,4% dan 86,1% adanya kenaikan. Fixed asset turnover 0,25% dan 0,26% adanya kenaikan. Untuk aset turnover 0,14% dan 0,15% adanya kenaikan. Gross profit margin 0,114% dan 0,116% adanya kenaikan. Untuk profit margin yaitu 0,15% dan 0,14% adanya penurunan. Net profit margin 0,021
0,2 dan 0,1% adanya penurunan return on asset yaitu 0,02 dan 0,2%. Dan untuk return to equity 0,03% dan 0,01% adanya penurunan. Untuk return on investment 0,05 dan 0,02 adanya penurunan. Earning per share itu tidak ada. Baik, untuk analisis DuPont pada PT Madusari Murni Indah Tbk ini yaitu pada 2018 hingga 2019 adanya kenaikan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya saya Siti Denia Mahdia, NIM 51121211067 akan memaparkan analisis rasio keuangan di PT Eka Dama Internasional Tbk di tahun 2018 dan 2019. Karena rasionya di tahun 2018 adalah 2,38% dan 2019-nya ada di 2,64%. Quick rasionya di sini 1,53% di tahun 2018 dan 2019-nya 1,93%. Cash rasionya 1,11% di 2018 dan 1,37% di tahun 2019. Debt rasionya 0,37% di tahun 2018 dan 2019-nya 0,35%. Debt to equity rasionya ada 0,66% di tahun 2018 dan 2019 0,54%. Selanjutnya ada time interest earned ratio di 2018 adalah 0,24% dan 2019-nya 0,23%. Adapun long term debt to equity ratio 2018-nya di sini 2,13% di tahun 2018 dan 2019-nya adalah 2,27%. Inventory turnover-nya 0,09% di tahun 2018 dan tahun 2019-nya 0,13%. Average day inventory-nya ada 1,99% di tahun 2018 dan 2019-nya adalah 1,38%. Adapun aset turnover 0,20% di tahun 2018 dan 2019-nya 0,24%. Selanjutnya ada gross profit margin di 0,114% di tahun 2018. Di tahun 2016-nya 0,116%. Adapun profit marginnya ada 0,15% di tahun 2018 dan 2019-nya adalah 0,14%. Selanjutnya ada net profit margin di 0,02% di tahun 2018 dan 0,01% di 2019. Yang terakhir ada return to equity. Di tahun 2018-nya ada 0,05% dan 2019-nya 0,02%. Selanjutnya ada PT Barito Pacific Tbk. Di tahun 2018 dan 2019-nya karena rasionya sebesar 1,75% di tahun 2018 dan tahun berikutnya di 2,12%. Maksudnya 2,12%. Quick rasionya 1,52%, tahun selanjutnya 1,80%. Untuk cash rasionya di tahun 2018 1,49% dan 2019-nya 2,01%. Selanjutnya debt ratio ada 0,62% di tahun 2018 dan tahun 2019-nya ada 0,60%. Debt to equity rasionya sebesar 1,62%, 1,52% di tahun 2019. Time interest earned rasionya di 0,29% di tahun 2018 dan tahun berikutnya 0,14%. Long term debt to equity rasionya di 1,18%. Tahun 2018 dan tahun 2019-nya ada 1,23%. Inventory turnover-nya di 0,83%.
di tahun 2018-nya dan tahun 2019-nya di 0,85%. Untuk average daily inventory-nya ada 4,32% di tahun 2018 dan tahun 2019-nya di 4,20%. Aset turnover-nya 0,11% di tahun 2018 dan tahun 2019-nya ada di 0,09%. Gross profit margin-nya di 0,10% di tahun 2018 dan 2019-nya 0,05%. Profit margin-nya 0,18% di tahun 2018-nya 0,10% di tahun 2019. Net profit margin-nya ada di 0,12% dan tahun selanjutnya di 0,04%. Return to equity-nya 0,64% di tahun 2018. Untuk 2019-nya di 0,24%. Return on investment itu di 3,88% di tahun 2018 dan tahun berikutnya ada di 1,64%. Selanjutnya ada PT Indo Acida Tama Tbk di tahun 2018-2019 karena rasionya di 30,8% dan tahun selanjutnya di 41,3%. Quick rasionya 44,8% dan tahun berikutnya 41,9%. Cash rasionya terdapat 2,13% dan tahun berikutnya di 3,20%. Debt rasionya di 0,30% dan tahun selanjutnya di 0,25%. Debt to equity rasionya 0,43% dan tahun berikutnya di 0,34%. Time interest in net rasionya di 0,14% dan tahun berikutnya di 0,10%. Long term debt to equity rasionya di 5,93%, tahun berikutnya di 5,33%. Inventory turnover-nya di 0,48% dan tahun berikutnya di 0,96%. Untuk receivable collection period-nya di 1,71%. Dan tahun berikutnya di 1,35%. Sebelumnya ada receivable turnover 0,21% di tahun 2018 dan tahun 2019-nya 0,26%. Average daily inventory-nya ada 7,03% dan 4,20% di tahun berikutnya. Adapun fixed asset turnover-nya di 0,64% dan tahun berikutnya ada di 0,77%. Gross profit margin-nya ada di 22,4% dan tahun berikutnya di 24,7%. Profit margin-nya di 7,83% dan tahun berikutnya adalah 10,5%. Net profit margin-nya 9,94% dan tahun berikutnya 4,78%. Return on asset-nya di 1,64%. Di tahun berikutnya ada di 2,80%. Untuk return to equity-nya ada 1,74% untuk tahun 2018 dan 2019-nya 2,08%. Untuk ROI-nya 1,21% untuk di tahun 2018 dan 2019-nya di 2,08%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rohaini. Di sini saya akan memaparkan analisis rasio dari PT Aneka Gas Industri Tbk. Pada current ratio dari perhitungan disimpulkan bahwa setiap hutang lancar dijamin dengan pada tahun 2018 terdapat 1,75% dan pada tahun 2019 terdapat 2,12%. Jadi di sini terjadi penurunan current ratio dari tahun 2018 ke 2019 dan ada juga quick ratio pada tahun 2018 terdapat 1,51% dan pada tahun 2019 terdapat 1,80%. Di sini masih terjadi penurunan current ratio pada tahun 2018 ke 2019.
Begitu juga cash ratio pada tahun 2018 terdapat 1,49% dan pada tahun 2019 terdapat 2,01%. Dan selanjutnya ada debit ratio. Sini terdapat pada tahun 2018 0,62% dan pada tahun 2019 terdapat 0,52%. Di sini terjadi penaikan debit to equity ratio pada tahun 2018 ke 2019. Dan ada juga tim interest rate ratio pada tahun 2018 terdapat 0,29% dan pada tahun 2019 terdapat 0,144%. Dan selanjutnya long term debit to equity ratio pada tahun 2018 1,18% dan pada tahun 2019 terdapat 1,23%. Dan begitu juga debit service ratio, di sini tidak terdaftar pada datanya. Dan yang terakhir ada inventory turnover. Pada tahun 2018 terdapat 0,83% dan pada tahun 2019 terdapat 0,85%. Di sini terjadi penurunan pada tahun 2018 ke 2019. Dan average day inventory pada tahun 2018 terdapat 4,32% dan pada tahun 2019 terdapat 4,20%. Terjadinya penaikan average day inventory pada tahun 2018 ke 2019. Dan di sini ada receivable turnover dan receivable collection period dan fixed asset turnover tidak terdaftar pada data, jadi tidak ada data yang terjumlah. Dan selanjutnya untuk aset turnover pada tahun 2018 terdapat 0,11% dan pada tahun 2019 terdapat 0,09%. Dan gross profit margin pada tahun 2018 terdapat 0,10% dan pada tahun 2019 terdapat 0,05%. Dan profit margin pada tahun 2018 terdapat 0,18% dan pada tahun 2019 terdapat 0,10%. Dan net profit margin pada tahun 2018 terdapat 0,12% dan pada tahun 2019 terdapat 0,04%. Jadi dapat disimpulkan pada tahun 2018 terdapat beberapa yang terjadi penurunan dan ada beberapa juga yang terdapat penaikan dari tahun 2018 ke 2019. Inventory turnover pada tahun 2018 terdapat 0,83% dan pada tahun 2019 terdapat 0,85%. Sini terjadi penurunan pada tahun 2018 ke 2019. Dan average day inventory pada tahun 2018 terdapat 4,32% dan pada tahun 2019 terdapat 4,20%. Terjadinya penaikan average day inventory pada tahun 2018 ke 2019. Dan di sini ada receivable turnover dan receivable collection period dan fixed asset turnover tidak terdaftar
terdaftar pada data, jadi tidak ada data yang terjumlah. Dan selanjutnya untuk aset turnover pada tahun 2018 terdapat 0,11% dan pada tahun 2019 terdapat 0,09%. Dan gross profit margin pada tahun 2018 terdapat 0,10% dan pada tahun 2019 terdapat 0,05%. Dan profit margin pada tahun 2018 terdapat 0,18% dan pada tahun 2019 terdapat 0,10%. Dan net profit margin pada tahun 2018 terdapat 0,12% dan pada tahun 2019 terdapat 0,04%. Jadi dapat disimpulkan pada tahun 2018 terdapat beberapa yang terjadi penurunan dan ada beberapa juga yang terdapat penaikan dari tahun 2018 ke 2019. Untuk yang selanjutnya di sini ada analisis DuPont pada tahun 2018 dari PT Aneka Gas Industri Tbk. Terdapat di sini ROI-nya yaitu 0,4% dan PM-nya 47,1% dan ATO-nya 64,6%. Dan dapat disimpulkan dari semua ini di sini terdapat penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dan di sini untuk analisis DuPont pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Terlihat pada ROI-nya terdapat 7,57 dan untuk PM-nya 0,13%. Dan untuk EAT-nya terdapat 7,578 dan untuk penjualannya terdapat 66,732. Dan dapat disimpulkan jika pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya. Yang selanjutnya ada analisis rasio dari PT MDQ Utama Tbk. Pada tahun 2018 current ratio terdapat 7,01% dan pada tahun 2019 terdapat 7,69%. Dan untuk quick ratio-nya terdapat 5,53% dan untuk pada tahun 2019 terdapat 6,69%. Di sini sudah terlihat jika penaikan pada tahun 2019 terjadi dan pada tahun 2018 lebih menurun dibanding dengan tahun 2019. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat analisis DuPont pada tahun 2018 dari PT MDQ Utama Tbk. Di sini dapat disimpulkan bahwa yang sudah dianalisis ini terdapat penurunan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 dan dapat terlihat dari hasil pada bagian ini. Dari ROI juga sudah terdapat 4,68 dan di sini mengalami penurunan pada tahun 2018. Untuk yang selanjutnya ada analisis DuPont pada tahun 2019. Di sini ROI-nya terdapat 0,45%
dan mengalami penaikan dari tahun yang sebelumnya. Dan untuk PM-nya masih tetap, yaitu 47,3%, dan EHT-nya ada 30,96. Untuk penjualannya ada 522,349. Dan dari kesimpulan semuanya ini, pada tahun 2019 mengalami penaikan dari tahun sebelumnya pada tahun 2018. Dan yang selanjutnya ada analisis rasio pada PT Terindo Wahana Tamat Tbk. Pada tahun 2018 current ratio mengalami kenaikan dibanding dari tahun 2019, dan begitu juga quick ratio mengalami kenaikan pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Pada cash ratio mengalami kenaikan, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Dan untuk debit ratio pada tahun 2018 mengalami penurunan, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Dan begitu juga pada debit to equity ratio pada tahun 2018 mengalami penurunan, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Dan jadi dapat disimpulkan juga pada tahun 2018 pada rasio ini mengalami kenaikan, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Dan untuk Dupon pada tahun 2018 dari PT Terindo Wahana Utama Tbk ini langsung disimpulkan saja bahwa pada tahun 2018 mengalami penurunan, terlihat pada ROI-nya yaitu 1,21% dibandingkan pada tahun 2019. Dan ini untuk analisis Dupont pada tahun 2019 yang sedang mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2018. Terlihat dari jumlah ROI-nya terdapat 2,08%. Berikut untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, bentuk neraca pada organisasi bisnis terdapat aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas atau liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Sedangkan neraca organisasi non-bisnis terdapat aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dan aset bersih dianalogikan sebagai ekuitas. Aset bersih terdiri dari 3 jenis, yaitu aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih terikat permanen. Untuk saran, sebaiknya kita mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam neraca dan laporan laba rugi pada organisasi bisnis, dan dapat membedakan yang mana akun-akun aset lancar dan yang mana akun-akun aset tetap. Begitupun dengan liabilitas, yang mana akun-akun liabilitas jangka panjang dan yang mana akun liabilitas jangka pendek, agar laporan keuangan tersusun dengan sistematis. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi dan dimengerti. Terima kasih.